Suro. Hari pertama pergantian tahun dalam kalender Jawa ini dipercayai sebagai hari yang sakral. Di malam menjelang 1 Suro, masyarakat Jawa pada umumnya akan melakukan ritual tirakat, begadang semalam suntuk atau perundungan diri sambil berdoa. Ritual 1 Suro mulai dikenal masyarakat Jawa pada masa pemerintahan Sultan Agung di tahun 1613 Masehi. Kala itu masyarakat Jawa masih mengikuti penanggalan tahun Saka. Sebagai langkah akulturasi budaya, Sultan Agung pun memadukan budaya Jawa dan budaya Islam dengan menetapkan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah sebagai tahun baru kalender Jawa. Dalam ajarannya, Sultan Agung pun memasukkan unsur doa melakukan tafakur dengan maksud untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Tahun ini kan ada 3, tahun Hijriah, tahun Masehi, tahun Jawa. Kalau tahun Hijriah diawali dari 1 Muharram, tapi kalau Masehi 1 Januari, tahun Jawa adalah 1 Suro. Diyakini bagi orang Jawa bahwa Suro ini adalah sasi atau bulan yang keramat. Banyak orang menganggap kalau cari ilmu kadegdayan, ilmu itu kan bulan Suro. Nah, ilmu bulan tirakat lah. Hingga saat akulturasi budaya, malam 1 Suro dalam bentuk laku tirakat rutin diadakan setiap tahunnya di Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta Hadiningrat yang menjadi pusat dari kebudayaan Jawa. Di Keraton Surakarta dilakukan ritual kirap mubeng beteng atau prosesi diaraknya benda pusaka keraton mengelilingi benteng keraton yang dipimpin oleh Kebo Bule Kiai Slamet sebagai cucukin lampah atau penunjuk jalan. Iringan Kebo Bule ini akan diikuti kerabat keraton yang membawa pusaka dan kemudian diikuti masyarakat Solo dan sekitarnya. Memaknai kirap 1 Suro ini sebagai momen yang sakral sekali yang mesti dilestarikan oleh setiap warga Solo, setiap warga Surakarta dan masyarakat adat yang ada di Keraton Surakarta maupun di seluruh Jawa. Kirap ini sudah berlangsung dari zamannya Pakubono 10 juga sudah ada sampai sekarang. Jadi jangan sampai kirap ini menghilang, karena ini salah satu cara kita sebagai generasi muda untuk melestarikan budaya. Sementara itu di Keraton Ngayogyakarta dilakukan ritual lampah bisu mubeng beteng, di mana mengarak benda pusaka mengelilingi benteng keraton tanpa berbicara layaknya orang sedang bertapa. Tidak berbeda dengan perayaan malam 1 Suro di Kabupaten Ponorogo. Ritual dimulai dengan mengarak senjata pusaka dari makam Batoro Katong, sesepuh pendiri kota Ponorogo menuju alun-alun kota. Dalam nuansa magis dan sakral, senjata pusaka ini pun dijamas atau disucikan agar tetap memancarkan auranya sebagai perlindungan kota Ponorogo. Nah pemirsa, seperti apakah nuansa malam 1 Suro di Ponorogo yang akan dialami tim Misteri Tukul? Caranya tuh luar biasa, meriah sekali mas. Ini memang luar biasa nih ya, malam 1 Suro di Ponorogo ini ya. Warga-warganya juga ikut berpartisipasi kayaknya mas. Iya. Kita lihat sana. Nah pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Rida. Malam ini merupakan perayaan Grebek Suro di kota Ponorogo yang merupakan ritual sakral jamasan atau penyucian senjata pusaka Ponorogo nih. Kabarnya mas ya, acara ini juga kenapa banyak sekali dihadiri oleh warga sekitar mas. Katanya pusaka-pusaka ini juga kabarnya merupakan simbol pelindung bagi warganya juga mas. Oh begitu. Makanya semua warga di sini ikut berpartisipasi. Gitu. Pemirsa, sepertinya kita harus ketemu ke Pak Bupati untuk mengetahui atau sejarah atau menceritakan tentang malam suronan atau jamasan. Ikuti terus Mister Tukul jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, halo pemirsa. Wah. Nah
pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini sebenarnya acara apa dan sejak kapan diadakan nih monggo Pak? Bulan Suro ini udah 21 tahun. Mengapa kita ngambil bulan Suro? Karena bulan Suro ini bulan sakral menurut orang Jawa. Karena itu awal dari tahun Jawa. Biasa orang tirakatan di masjid, di langgar, di rumah. Tapi juga tidak ketinggalan orang-orang itu sama jalan-jalan untuk istilah orang Jawa cari lek, golek lek, dan mandi. Tapi pada saat itu disinyalir oleh Pak Bupati itu Pak Barka pada saat itu. Orang jalan-jalan itu tidak mesti positif. Untuk supaya jadi positif, maka diadakan di sini tontonan, reok, hiburan, supaya orang tuh kumpul, malah ya di situ. Nah, itu awalnya situ. Kabarnya nih kalau lagi perayaan ini tuh kan ada senjata yang dijamasi apa ya? Apa senjata yang mana sih? Yang mana? Senjata pusaka itu loh Mas. Oh pusaka. Pusakanya siapa nih? Pusakanya juga barangkali. Pusaka yang dikirap tadi. Iya, itu sebenarnya senjata siapa sih? Oke, terima kasih. Gini ceritanya. Bathara Katong. Oh, ini Bathara Katong. Dulu namanya Joko Piturun. Itu anak Brawijaya ke-5. Wah. Termasuk saudaranya Raden Patah. Prabu Bathara Katong ini disuruh oleh kakaknya Raden Patah untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Ponorogo ini. Pada saat membuat mencari mana sih tempat kota kita itu, Sijah Semedi. Di satu tempat tertapa. Minta petunjuk. Wangsit gitu. Siapa yang minta petunjuk? 1. Bathara Katong. 2. Patih Siroaji. 3. Kyai Ageng Merah. 4. Jayadipa. Di samping dapat wangsit, maka si dia juga dapat senjata yang namanya payung tunggul wulung. Payung tunggul wulung, bukan payung tukul arwana. 2. Tumbak tunggul naga. Wah, bukan tumbak cucuan. 3 adalah sabuk cinde puspito. Wah, ini Pak, kok namanya di kota ini disebut Ponorogo itu apa? Ponorogo, oke, terima kasih. Pada saat itu namanya bukan Ponorogo. Pramonorogo. Istilah orang Jawa, kumpulnya sari-sarine bumi, sari-sarine angin, sari-sarine banyu jadi satu Pramonorogo. Lama-kelamaan ganti Branste, Ponorogo, Pono pinter, Rogo awak. Artinya orang yang pandai meletakkan dirinya. Inilah itu Ponorogo. Pusaka ini kan biasanya kalau pusaka-pusaka yang lain itu ada yang penunggu-penunggunya, ada sosok-sosoknya. Ada kodamnya gitu ya. Kodamnya itu kalau ini kodamnya, ioninya itu ada. Ada istilah Jim Kluntung Waluh. Ahmad, ngerasain gak sih kayak aku ngerasa merinding banget deh. Coba saya komunikasi dulu ya Mbak, saya coba terawang dulu. Makin merinding ya. Saya rasain kayak ada lampu-lampu, kayak kemeriahan gitu sih Pak. Kemeriahan gimana maksudnya? Kayak wah banyak orang-orang di situ, kayak perkumpulan banyak orang di situ, rame-rame banget di situ. Kayak banyak suara-suara juga sih. Kerajaan jin gitu. Bukan. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya 2 hari lagi deh. 2 hari lagi ada apa tuh Mat? 13 tahun karya gemilang Transmedia. Hah? 13 tahun. 2 hari lagi? Iya 2 hari lagi nih. 2 hari lagi pemirsa. Sekarang pusakanya Pak. Ya. Monggo. Kalau ini tumbak tunggul naga, payung tunggul wulung, sabuk cinde puspito. Wah, aneh. Pusaka ini kan biasanya kalau pusaka-pusaka yang lain itu ada yang penunggu-penunggunya, ada kodamnya gitu ya. Kodamnya itu kalau ini Pak, kodamnya, ioninya itu ada. Ada istilah Jim Kluntung Waluh. Jim Kelenteng Mungil. Maka dari itu orang mau sembarangan sama Ponorogo, wah. Mbak Rida, mungkin bisa menerawang. Waktu saya masuk ke pendopo ini, saya melihat sosok
di sosok menjaga dua sosok laki-laki seperti berpakaian kerajaan ya. Jadi seperti seolah-olah mengucapkan selamat datang gitu. Saya lihat sih ya persis di sebelah sini dan sebelah sini. Ini kan mau nanya tentang makam Bathara Katon. Menurut konon ceritanya, jadi bupati terpilih itu mengadakan singgah wajib ke sana nih. Terus apa yang dilakukan Pak di sana? Ya, bupati-bupati itu yang baru itu kepengen ziarah sana. Karena pertama kali dia bupati pertama kali, bahkan pangkatnya jabatannya bukan bupati tapi adipati. Di bawah raja, di atas bupati, menang perintah sama bupati. Kedua, dia karena istilahnya orang dedoyo. Dedoyo bener. Maka orang ke sana ini ziarah pertama niatnya mendoakan Bathara Katong dan minta kepada Tuhan untuk supaya diberi mungkin kesaktian, kearifan, kebijakan seperti ilmunya Tuhan yang diberikan Bathara Katong itu. Pak Bupati, saya penasaran, saya mau menuju ke sana. Saya terima kasih atas penjelasannya, Saling mendoakan. Mudah-mudahan saya sukses. Amin. Penjenengan seluruhnya juga sukses. Amin. Tenun, salam hormat buat keluarga semuanya. Insya Allah. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Situasi seperti apa, energi apa yang nanti akan terlihat oleh tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Gitu terus, Mr. Tukul Jalan-Jalan. Bathara Katong. Figur inilah yang begitu disegani oleh warga Ponorogo. Selain sebagai adipati pertama yang mendirikan Kabupaten Ponorogo, beliau merupakan utusan Kerajaan Demak yang menyiarkan Islam di Ponorogo. Bathara Katong merupakan putra dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Beliau mengikuti jejak Raden Patah, kakak tertuanya yang mendirikan Kesultanan Demak. Selama di Demak, Bathara Katong belajar agama Islam dalam bimbingan Wali Songo. Hingga menginjak dewasa, beliau pun mendapat perintah untuk menyebarkan agama Islam di Kadipaten Wengker yang berada di kaki Gunung Lawu dan Gunung Wilis. Syiar Bathara Katong pun tak mulus. Memasuki Wengker, beliau dihadang Ki Ageng Kutu, seorang sakti mandraguna penguasa kawasan Wengker. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit yang dimenangkan Ki Ageng Kutu. Tekad keras Bathara Katong tak pernah padam. Suatu waktu Bathara Katong menyamar sebagai warga biasa bertemu dengan putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandini. Mereka pun jatuh cinta. Singkatnya, Bathara Katong meminta Niken untuk mengambil pusaka pamungkas ayahandanya, yaitu tombak Korowelang. Setelah mendapatkan tombak inilah Bathara Katong bertempur kembali dengan Ki Ageng Kutu. Mengetahui senjata pamungkasnya berpindah tangan, Ki Ageng Kutu pun menghilang. Akhirnya Bathara Katong merubah nama Wengker menjadi Ponorogo dan menjadi adipati pertama bersama istrinya Niken Gandini. Bathara Katong yang awalnya namanya Joko Piturun, Lembukan Nigoro, juga Arak Kali namanya, itu nama aslinya. Tapi setelah jadi bupati dinamakan Bathara Katong. Dari mana kita ngambil kalimat Bathara? Bisa mengalahkan Ki Ageng Kutu yang sakti kayak gitu. Orang Ponorogo dulu mengibaratkan bahwa kalau enggak Bathara, dewa, kalau enggak dewa enggak bisa ngalahkan. Makanya dia disebut dewa Bathara Katon. Bathara Katon, dewa yang katon, dewa yang kelihatan bisa mengalahkan itu. Nah, orang Jawa biasa katon jadi katong. Kesana mendoakan, setelah mendoakan, karena si dia itu sebagai sosok orang pejabat dulu, orang yang disegani, minta pada Tuhan, Gusti Allah, saya mudah-mudahan diberi kesaktian atau kepandaian atau kewibawaan seperti Bathara Katong itu. Tapi mintanya tetap ada Tuhan. Pemirsa, hingga saat ini makam tempat peristirahatan terakhir beliau menjadi tempat yang sangat dikeramatkan dan sakral bagi warga Ponorogo, khususnya bagi bupati yang memimpin kota Reog ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di makam Bathara Katong, Desa Stono, Ponorogo, dan saya masih bersama tempat ini dikeramatkan karena beliau merupakan leluhur pendiri kota Ponorogo.
Yang saya rasakan di sini auranya amat sangat positif. Betul, apa yang dikatakan Pak? Dari awal saya datang ke sini wanginya udah wangi banget, wangi bunga kemboja ya. Iya. Sepertinya kayak kita datang langsung bermekaran. Di sini auranya sangat positif, tenang, sejuk. Kelihatan banget ini auranya luar biasa. Ada Mas Tukul ya. Assalamualaikum. Dari prosesi Grebek Suro, makam ini menjadi awal senjata pusaka Ponorogo diberangkatkan untuk dijamasi. Ada ritual apa di sini nih Pak? Grebek Suro itu menggambarkan perpindahan dari kota yang lama di sini ke kota. Oh, berarti pusatnya asli kotanya Ponorogo. Ya, di sekitar sini. Seperti apa energi yang ada di dalam dan seperti apa kanan kirinya dan sosok-sosok yang akan terlihat oleh Mbak Arif. Itu terus, Mr. Tukul. Mas, jadi gini, rumornya di sini nih ada makhluk tinggi besar nih. Tapi carinya cuma rawang ya. Oke, semua siap? Standby, rolling, action. Ada gerak-gerak. Saya minta bantuan. Kuat banget energinya. Yang saya dengar sih kayak 2 hari gitu deh. 2 hari. 2 hari. 2 hari soal apa ya? Jangan-jangan misteri 2 hari untuk 13 tahun karya gemilang Transmedia. Seperti apa? Saksikan terus. Mr. Tukul jalan. Desa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Sudah di bibir pintu makam. Iya. Betoro Kantong ini merupakan pendiri kota Ponorogo. Bagaimana ceritanya nih Pak? Waktu kerajaan Majapahit itu surut, beliaunya masih kecil, lalu diboyong oleh kakaknya Raden Patah di Demak. Setelah beliaunya dewasa, diutus untuk babat hutan, juga menyiarkan agama Islam di timurnya Gunung Lawu sampai di lereng Gunung Wites yang sebelah selatan. Di sini sendiri dulu belum bernama Ponorogo. Ada kadipaten yang bernama Kadipaten Wengker yang dipimpin oleh Ki Ketut Suryo Alam, terkenal dengan sebutan Ki Ageng Kutu. Soekarno masuk ke Wengker untuk masuk Islam nggak mau, akhirnya terjadi perang pertama masih kalah, kedua juga belum berhasil. Akhirnya yang ketiga untuk memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mbak Lida, ini Pak Nardi dari bercerita di kaki saya ini ada gremet-gremet, ini apa nih Mbak? Saya mungkin bisa melihat. Saya datang ke sini, saya sempat melihat sosok seperti pengawal tempat ini ya Pak ya. Sosoknya saya melihatnya seperti macan Pak. Bagus sekali Pak, di sininya ada apa? Ada permata di atasnya gitu. Indah sekali gitu, seperti dijaga gitu, tidak didoain gitu. Menurut cerita yang saya terima dari leluhur yang terdahulu, memang beliau itu kodamnya. Iya, seperti piaraannya Pak ya. Iya, seperti piaraannya itu adalah macan putih. Iya. Setelah ketemu sama Kiai Muslim, disarankan kalau untuk memerangi Ki Ketut Suryo Alam dengan begitu saja kalah, insya Allah tidak akan mampu hasil. Karena beliaunya punya pusaka yang namanya condong rami. Condong rami itu bentuknya itu bentuknya sebuah. Sama Ki Ageng Marah disarankan untuk mengabdikan diri ke sana, masuk ke tempatnya Ki Ketut Suryo Alam. Kebetulan Ki Ketut Suryo Alam punya putri yang bernama Niken Gati.
Itu Niken Gandhi berjumpa dengan yang Pedrokato jatuh hati. Pengen disunting oleh yang Pedrokato. Yang Pedrokato mungkin dialognya begini. Saya mau menyunting, tapi saya punya permintaan. Permintaannya apa? Satu pusaka ayahanda yang bernama Puspito Rawe, tolong berikan kepada saya. Mbak Rida, sepertinya Mbak Rida merasakan sesuatu energi yang sangat kuat dan ingin nggak sabar. Saya penasaran, ingin agak lebih ke dalam gitu Mas. Pak, nanti ceritanya tadi kan penasaran. Kita sambil jalan. Mau kau matur. Seperti apa energi? Ikut terus. Miss itu gol. Nah, pemirsa bisa berjalan dimanapun Anda berada. Dari dunia utama maupun seluruh alam semesta yang ada ini. Saya rasakan di sini auranya luar biasa, luar biasa positif ya Mas. Terus udah gitu terasa banget karena masih diiringin salawat, terus auranya itu tambah hangat gitu loh rasanya. Sosok yang saya rasakan tadi yang di depan itu, saya sempat disambut oleh itu ya, sosok macan ya Mas. Begitu saya datang ke sini, saya disambut lagi sama seorang kayaknya putri ya Mas ya. Itu cantik sekali, pakaian daerah Solo ya itu ya Pak ya. Iya. Kemben. Saya lihat sih seperti pengantin Jawa, Mas. Betul. Itu yang saya bilang tadi. Yang Niken kan. Tadi kan akhirnya karena yang nikah jadi tahu apa yang dibawa oleh yang Pedrokato itu ada ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang hak. Akhirnya pusaka ayahandanya diambil diberikan kepada yang kan saya penasaran di sini ini Eyang Gandini ini kan disemayamkan di sini juga ya Pak? Disemayamkan di sini juga. Dan pada saat pertempuran itu beliau memihak ke Borongan pengunjung. Betul. Oh iya, karena dia juga seperti kayak rumahnya ya Pak ya kalau saya lihat ya gitu. Wah, Mbak Rida dan Pak Lati, monggo kita agak jalan ke sana. Ke dalam lagi. Ikut terus. Mes satu gol. Jalan. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Coba Mbak Rida flashback atau merisi dual energi tempo ratus tahun yang lalu nih. Apa yang Mbak Rida rasakan dari kita? Saya melihat pada awalnya tuh Eyang Bathara Katong ini ya. Sosoknya sih dia berpakai baju putih dan layaknya berpakaian seperti seorang wali ya. Kalau saya lihat sih perjuangannya beliau di sini awalnya beliau masuk melalui ini Pak ya, lewat kesenian seperti yang dilakukan seperti waliullah ya. Oh, pakai wayang kulit, pakai gamelan. Jadi begini, apa yang ditangkap oleh Mbak tadi memang betul. Jadi di Wengker itu seni reok itu sudah ada. Itu Pak maksud saya. Saya lihat juga nih Pak Eyang Kudu ini beliau juga didampingi oleh prajurit-prajuritnya yang sangat luar biasa. Saya lihat waktu residual energi di saat perang itu, jadi kayak tangan kanannya Eyang Kuto itu dia seperti bisa menghilang. Ingat, 2 hari lagi 13 tahun karya gemilang Transmedia 13 tahun karya gemilang Transmedia. Lihat waktu residual energi di saat perang itu, jadi kayak tangan kanannya Eyang Kuto itu dia seperti bisa menghilang dan kembali itu dan segala macam. Jadi memang agak sulit memerangi terutama. Jadi waktu peperangan Eyang Kuto itu
bisa masuk ke salah satu pohon yang ya itu maksud saya, jadi tidak seperti manusia gitu. Ya, jadi peperangan jadi begitu dikejar hilang, tapi ya dia bersekutu, kita dibantu sama kiainya yang bernama Kiai Muslim atau Kiai Merah, juga patihnya yang bernama Patih Sulasi, bisa merasakan di mana mereka kebetulan masuk ke pohon. Begitu dihantam dengan tenaga dalam oleh bertiga, kepoh itu muncul. Pemirsa, ada Kang Soleh, Kang Soleh. Sendirian aja nih Kang Soleh? Iya, dan kan satu suro Mas, saya coba ziarah ke beliau. Alhamdulillah tadi saya udah bisa interaksi dan komunikasi. Di situ seperti ada pusaka yang panjang dan itu berwarna emas Mas. Mengkilat banget, juga dijaga oleh banyak harimau putih mengelilingi sekitar makam sini Mas. Kang Sulepati melihat Bathara Katong itu sosoknya beliau seperti apa ya? Ketika saya interaksi komunikasi, ada vibrasi yang sangat kuat di situ, getarannya sangat luar biasa, auranya dingin, nyaman, beliau hadir. Nah, sosoknya yang pertama saya lihat baju hitam, tapi ketika itu saya lihat terus berubah dan seperti ada kerajaan seperti kerajaan Majapahit gitu, pakai kulo ya. Luar biasa. Nah, ketika saya terus interaksi lagi dan berubah lagi Mas, seperti sosoknya seperti kayak kiai besar gitu, yang pakai putih-putih. Wah ya, kumisnya berubah jadi putih yang tebal. Ada 3 dimensi yang saya tangkap, yaitu pertama baju hitam Raja Jelata, terus kedua kerajaan Majapahit, dan ketiga baru berubah jadi putih. Saya juga dapat sedikit gambaran yang harus saya visualkan di atas kanvas biar pemirsa Misterku Jalan-Jalan itu yang kita cintai semua tahu. Wah, pasti pemirsa penasaran ini ya. Seperti apa sosoknya beliau yang akan divisualkan oleh kanvas lukisan yang akan dilukis oleh Kang Sulepati. Ikuti terus Mister Tukul Jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Pak Sunardi dan Pak Nardi. Ada cerita yang mengatakan bupati yang terpilih harus berkunjung ke sini. Jadi bukannya bupati yang jadi aja, calon-calon bupati sendiri, bahkan calon kepala desa sendiri yang ada di Ponorogo itu banyak yang ziarah ke makamnya yang Bathara Katong. Berdoakan sebenarnya supaya diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dan diberi tempat yang lebih layak dan barokah banyak supaya terlimpahkan kepada yang memohon. Istilah Jawa ini ngalap berkah. Waduh. Waalaikumsalam. Waduh. Luar biasa sekali. Bisa dijelaskan nggak Sobat? Iya. Residuannya yang saya tangkap bahwa di situ ada terjadi perlawanan atau pertempuran besar dari pasukan Bathara Katong, dan dia membawa patihnya yaitu Selo Aji, terus 40 santri. Dia bertempur melawan Ki Ageng Kutu ya. Dan ini sepertinya prajurit-prajuritnya sangat marah. Dari pusaka itulah beliau membawa tombak, dan ini berwujud dimensinya kotarnya itu macan putih Mas. Kekuatan beliau sebenarnya dari Ki Ageng Kutu, karena pusakanya diambil dari
putrinya itu, dan akhirnya beliau kalah. Beberapa macan putih ini ikut, dan itu sampai sekarang jadikan seperti kepala reog itu yang jadi putih, itu simbol, ikonnya. Jadi kekuatan dari situ yang saya tangkap, Mas. Memang macan putih itu adalah kodam dari beliaunya Betor Harto. Bahkan orang-orang sesepuh dulu bahwa apa tuh namanya, piaraan beliau itu memang macan putih. Jadi memang sudah pas sekali Mas Soleh Pati sama Mbak Rida menangkap aura seperti ini sebagai ini sih Mas, ini maksudnya sebagai legenda ya, sejarah. Ya, betul. Kita nggak bisa juga melupakan sejarah. Betul. Ya. Dan ini luar biasa sejarah bagaimana beliau ini menyebarkan agama Islam, memerangi kedoliman. Betul. Saya ngucapin terima kasih atas waktunya, salam hormat buat keluarga, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Sama-sama. Apabila ada kekurangan, minta maaf. Matur nuwun ya. Mbak Rida, setelah ini kita menuju kemana? Udah nggak sabar, aku pengen mengeksplor Ponorogo yang sangat indah sekali dan masyarakat yang sangat familiar dan baik hati semuanya. Kita harus ke Telaga Angker, di situ ada desa Ngebel, ya Ngebel, yang sangat luar biasa misterinya. Mas. Mantap, perlu diungkap ini Mas. Seperti apa? Ya. Ikuti terus, Mr. Tukul. Jalan. Kang Soleh, Iya. saya ngerasain kayak energi positif di sini, Kang Soleh. Seperti aura kebahagiaan gitu. Bahagia, pokoknya positif sekali di sini aura di sini. Memang ya sih. Ya. Memang saya rasakan juga seperti itu. Jadi seperti ada aura yang gemerlap atau memang aura yang memang membawa kebahagiaan dalam hati. Iya, manifestasi kerja keras kayaknya, Kang Soleh. Benar. Terus saya mau dengar bisikan nih sebentar, Kang Soleh. Iya. Seperti apa? Mungkin Mas Sama lebih dalam lagi coba. Angka dua. Apa ya Kang Soleh? Kalau dari analisa bergaib saya bahwa ini seperti manifestasi atau perwujudan kerja keras anak bangsa mungkin selama 13 tahun. Tapi 2 hari Kang Soleh ada belakangnya. Oh, 2 hari. 2 hari. 2 hari lagi. Kira-kira apa ya? Ya, saya kira 2 hari sama yang angka 13 itu 13 tahun. 12 hari 13 tahun. Iya. Coba kita kuak lagi, misteri apa 2 hari lagi yang terjadi. Gunung Wilis menyimpan berjuta misteri. Di kaki sisi barat salah satu gunung keramat di Jawa Timur ini terdapat sebuah telaga yang dikenal angker. Telaga Ngebel. Sebagian warga Jawa Timur tentu tak asing dengan kewingitan telaga yang berada di Kabupaten Ponorogo ini. Tak terhitung sudah berapa kali danau tenang ini menelan korban jiwa. Kebanyakan dari mereka tewas tenggelam di telan magisnya danau yang berada di dataran bersuhu sejuk ini. Orang kecelakaan, orang tenggelam di Danau Ngebel. Sosok orang yang dilihat itu berupa ada penglihatan ular, semacam ular. Yang muncul itu ya sosoknya ular Mas, ini itu ular. Kalau dari legenda kan ular namanya Joko Baru Klinteng itu. Apa mungkin itu, tapi yang jelas ular naga yang sini itu, yang sering menampakkan diri itu. Untuk malam 1 Suro itu adalah ritual dari sesepuh warga Ngebel Mas itu ya. Untuk keselamatan warga, memohon pada Yang Kuasa dan supaya warga Ngebel bisa selamat. Berawal dari berulangnya korban tenggelam yang tak berkesudahan inilah, 8 desa yang tinggal di seputaran telaga ini melaksanakan ritual adat larung sesaji tepat pada malam 1 Suro. Tujuannya satu, menyeimbangkan alam manusia dengan alam gaib agar tidak saling mengganggu. Kini rentetan musibah jatuhnya korban tenggelam ini pun dikaitkan dengan legenda besar tentang asal mula terbentuknya telaga. Dahulu terdapatlah sebuah desa di lembah Gunung Wilis ini.
Suatu hari datanglah seorang anak laki-laki pemalu dengan rupa buruk dan cacat. Penduduk desa tidak begitu suka dengan sosok laki-laki bernama Baru Kelinting itu. Beruntung bagi Baru Kelinting, ada seorang janda tua bernama Nyai Lantung yang masih peduli dengan keadaannya. Hingga akhirnya peristiwa besar pun terjadi. Baru Kelinting suka kepada salah seorang perempuan desa. Hal ini justru berakibat remaja teraniaya ini dicemooh dan dilempari batu oleh penduduk. Di tengah kemarahannya, Baru Kelinting memberikan sayembara. Siapa yang sanggup mencabut sapu lidi yang ditancapkannya, maka orang itu akan mendapatkan hadiah. Tak ada satupun penduduk desa yang mampu mencabut lidi tersebut kecuali Baru Kelinting sendiri. Bekas lidi yang ditancapkan Baru Kelinting menimbulkan pancaran air yang semakin lama membesar. Akhirnya desa ini tenggelam dan membentuk sebuah telaga yang kini dikenal sebagai Telaga Ngebel. Di akhir kisah, hanya Nyai Lantung yang selamat dari bencana ini. Sebelum mencabut lidi, Baru Kelinting sempat berpesan kepada Nyai Lantung untuk menaiki lesung padi jika tiba-tiba muncul air bah. Kini muncul sebuah mitos bahwa Baru Kelinting seolah masih menyimpan dendam pada warga desa di sekitar Telaga Ngebel. Seolah sosoknya seringkali menarik korban untuk dijadikan tumbalnya. Pemirsa, misteri apa yang sebenarnya menyelimuti Telaga Ngebel ini? Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di lokasi Telaga Ngebel Ponorogo dan masih bersama dan serta kabarnya telaga ini angker dan dikeramatkan warga Ponorogo karena sering terjadi tenggelam. Jadi terjadi orang tenggelam yang diduga menjadi tumbal. Ada sosok yang menurut saya sih masih samar-samar ya, karena auranya masih agak gelap gitu, Mas. Bukan tumbal sih, lebih ke seperti pengulangan sejarah gitu loh, Mas. Dan itu perlu diungkap karena memang sejarah kan banyak kadang simpang siur gitu loh. Tuh. Akhirnya Mas beriak langsung. Pemirsa, ini percaya nggak percaya, ini benar-benar terjadi. Tadi tenang banget ya ketika kita tenang aja gitu. Ini nggak rekayasa nih pemirsa. Kita dapat. Bisa tiba-tiba saya lagi ngobrol dengan Assalamualaikum Kang Solepan dan Mbak Rida, tiba-tiba Mas Ahmad dan Mbak Ria Winata ini ternyata lagi komunikasi atau Mas Ahmad nih. Amir. Namanya Amir. Ada suara puk gitu. Ini salah saya lihat, ini banyak mungkin ribuan kayak ular buntung juga, ada ular putih, buaya. Dan tadi salah satunya yang bergerak di situ. Bapak bunuh diri ya? Mas Tukul meninggalnya bunuh berapa diri. tahun ceritanya? Umurnya berapa tahun? 46 tahun. Berapa? 46 tahun. 46 tahun. Kenapa? Kenapa bunuh diri di sini? Istri saya meninggal. Istrinya meninggal. Istrinya meninggal kenapa? Saya tidak akan tahu. Dia putus asa. Ya. Dia meninggal tahun berapa? 42 tahun lalu. Meninggalnya 42 tahun yang lalu. Katanya di sini dia bunuh diri karena putus asa, karena istrinya meninggal. Sebenarnya sih sekarang dia menyesal juga gitu. Cuman pas waktu saat itu kayak pikirannya kalut gitu, kosong, terus bingung gitu. Biasanya dia yang ada istrinya gitu. Udah. Ini kayaknya ada sesuatu. Ada yang masuk lagi, beda lagi. Beda, iya. Beda. Oh, seperti yang ular ini. Ini ular buntung. Keluar aja. Oh, cuma lidah-lidahnya aja yang bergerak pemirsa. Iya. Kang. Pemirsa, tiba-tiba setelah menetralisir Mas Ahmad, Kang Solapati. Masuk saya nyusul Kang Soleh ya. Kang. Tadi Mas Ahmad tuh ada 2 kali yang masuk ke tubuh Mas Ahmad.
Yang pertama itu apa mungkin bisa? Saya melihat tadi ada bapak-bapak di situ, maksudku kayak pulsasi lagi main air di situ. Saya coba deketin, ternyata masuk komunikasi. Terjun apa? Sebenarnya agak kepleset di situ sih, tergelincir di situ. Oh, tergelincir. Tapi Dia kan lagi ada banyak ngalamun, dia termenung ada problema yang banyak di otaknya, di pikirannya itu kali ya. Iya. Terus yang kedua mungkin sosok penunggu di sini masuk ular. Ya agak jahil juga sih. Iya, itu ada satu sosok siluman ya. Ada ya, Pak Ade? Ya, perempuan. Cuman ada beberapa ular-ular lagi yang lebih kecil. Kemudian disampaikan ular tadi itu apa sih, Mat? Ada yang ingin disampaikan nggak sih sebenarnya? Ini sebenarnya agak jahil, jadi selalu mengganggu ketika orang-orang yang itu ya kayak selalu kayak gitu, jadi kaget ketika lagi termenung gitu. Tiba-tiba kayak gitu, kayak ada bunyi-bunyi. Ya sama dengan suara tadi itu yang pertama awal. Ada berapa banyak orang yang sudah tenggelam di telaga ini nih Mbak Rida dan Mas Ahmad? Saya lihat banyak ya Mas ya. Jadi maksudnya karena ada beberapa yang mungkin sengaja dan seperti yang kasus bunuh diri seperti itu ada juga Mas. Dan yang memakan korban juga banyak juga Mas. Kebanyakan di mana? Ujung mana? Di pojokan mana? Saya lihat sebelah situ Mas. Ini nih persis ada ledakan di sini kan gitu kan. Nah ini karena entah kenapa kan kalau dilihat pasirnya dia berbeda ya, bentukan pasirnya dari riaknya berbeda gitu. Tangga ya? Iya. Kesini tuh deburannya kadang lebih kencang Mas. Jadi kalau saya lihat sih menandakan aktivitasnya di sini berlebih dari yang lain. Di sana kan seperti ada kayak kekuatan energi yang besar di tengah, maksudku mungkin energinya sampai ke sini nih maksudku. Mungkin dari angin juga segitu. Perasaan saya tadi ada ombak ke sini. Kayak itu getaran-getaran energinya ketika diomongin langsung ada. Iya tadi ngerosak bener, ini aku nggak main-main. Ya, pas sama tadi ngomong itu. Ya, emang ketika dibicarakan langsung energi tadi kerasa. Terus korbannya yang saya lihat sih mungkin ada sampai ratusan juga sih. Ada nggak memang sosok tertentu yang mengincar korban terus, kayaknya kelaparan terus? Nah, kalau yang saya rasakan sih bukan ini aja maksudku, mungkin dari sugesti mereka, energi negatif itu mereka cuma narik, memberikan sugesti kepada orang-orang ke sini. Energinya mereka itu membentuk orang-orang supaya dia lupa, akhirnya melakukan hal yang tidak diinginkan dengan loncat, dengan termenung, akhirnya tergelincir, terprosok ya. Apa nih Mbak Rida tiba-tiba emang Mbak Rida begitu gini memang ada kayak nongol muncul ya? Kalau yang saya rasakan ini sih ada yang sosok yang memang merasa ini ya, merasa dendam gitu, merasa dia harus memakan, saya harus memakan korban. Alasannya karena sakit hati Mas. Karena dia pernah menyukai seseorang dan orang itu sempat dihujat oleh orang-orang desa ini gitu. Ada yang menarik energi mereka. Kenapa kamu menarik energi mereka seperti itu? Apa yang kamu inginkan? Ya, pantas. Gue takon nang wong iku wedok iku nang kono nok wonge. Wong tuwek apa enom wong? Gawe suwu kayak sajane tapi ayu raine iku. Wong ya siluman. Tapi kok ayu ngono rupane mau aku nonton. Seneng tak kowe.